Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indira Putri dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 203 dengan nomor induk mahasiswa 220501010135. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video presentasi dari mata kuliah Teori Komunikasi Digital guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja. Yang pertama, diminta untuk menjelaskan asumsi dasar teori-teori konstruksi diri atau realitas. Yang dimana A. Teori manajemen krisis, isu, citra dan reputasi. Lalu B. Teori persuasi dan produksi pesan. C. Teori hubungan media dan publik. Dan D. Teori media determinisme. Kita ke yang A. A. Asumsi teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Pada asumsi teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi terdapat beberapa asumsi teori. Yang pertama, asumsi teori situasional publik, yang dimana individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika dalam situasi yang sama. Lalu, persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana cara dia merespon situasi tersebut. Yang ketiga, setiap individu berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu. Dan yang keempat, publik bersifat situasional, tergantung pada situasi yang dihadapi, tergantung juga pada seberapa besar isu mempengaruhi kepentingannya. Dan yang kelima, karena bersifat situasional, masalah atau isu bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi, dan hanya dianggap relevan oleh individu yang mengalami situasi problematik yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Publik bisa muncul dan hilang karena situasi dan organisasi dianggap jarang mempunyai publik permanen. Lalu selanjutnya B, ada teori asumsi asumsi teori atribusi. Yang pertama, individu cenderung ingin mengetahui penyebab perilaku yang mereka lihat. Lalu yang kedua, individu menggunakan proses sistematik dalam menjelaskan perilaku. Yang ketiga, sekali atribut dibuat, atribut itu mempengaruhi perasaan serta perilaku berikutnya. Dan yang keempat, individu memiliki alasan untuk membangun impresinya terhadap orang lain. Selanjutnya, C. Asumsi teori spiral of silence. Yang pertama, individu memiliki keinginan untuk menyampaikan opininya sebagai fungsi dan persepsinya terhadap opini publik. Selanjutnya, ide, sikap, dan perilaku individu dipengaruhi oleh persepsinya terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Lalu D. Asumsi teori image restoration. Yang pertama, komunikasi sebagai aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau a goal-oriented activity. Yang kedua, tujuan pokok komunikasi yaitu memelihara citra positif dan reputasi positif. Kedua asumsi ini mendasari setiap strategi komunikasi yang digunakan mengatasi krisis, khususnya saat organisasi berupaya memperbaiki citra positifnya. Selanjutnya, yang B, diminta untuk menjelaskan teori persuasi produksi pesan. Teori persuasi produksi pesan ini juga terbagi atas beberapa asumsi teori. Yang pertama, asumsi teori interaksi simbolik, atau manusia bertindak terhadap manusia lain
berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Lalu yang kedua, asumsi disonansi kognitif, yang dimana manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Dan yang keempat, disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Selanjutnya, C. Asumsi teori manajemen makna terkoordinasi. Teori ini merujuk pada bagaimana individu-individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna, dan bagaimana aturan-aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan di mana makna senantiasa dikoordinasikan. D. Asumsi teori kecemasan berkomunikasi. Kecemasan komunikasi permanen merupakan kecenderungan kekhawatiran yang tinggi untuk berkomunikasi dalam berbagai lingkungan dan selalu menghindari segala jenis komunikasi lisan. E. Asumsi teori integrasi informasi. Informasi memegang peran penting dalam bentuk sikap, yang dimana sikap masih dapat berubah karena terpaan informasi yang baru. Dan yang F, asumsi teori elaboration likelihood model, yaitu kekuatan IL seseorang individu akan menentukan jenis proses pembentukan sikap terhadap merek atau produk yang diiklankan. Selanjutnya, diminta untuk menjelaskan C. Asumsi teori hubungan media dengan publik. Teori ini juga memiliki beberapa asumsi teori, yang dimana yang pertama A. Asumsi teori agenda setting, yaitu media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Lalu menurut Griffin 2003-490, halayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu tersebut juga penting. Lalu yang B, asumsi dasar teori uses and gratifications, yang dimana halayak pada dasarnya bersifat aktif, selektif, dan goal-oriented dalam menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Selanjutnya, media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya atau saluran komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan lain-lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan halayak. Katz, Blumler, dan Gurvitch 1974. Lalu yang C, asumsi teori ketergantungan media. Halayak bergantung pada media informasi guna memenuhi kebutuhan serta tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang D, asumsi teori media determinisme, yaitu media komunikasi membentuk perilaku manusia, karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Lalu yang E, contoh kasus berdasarkan teori spiral of silence. Di sini saya diminta untuk memberikan contoh kasus, dan contoh kasus yang saya ambil dari yaitu menggunakan teori spiral of silence, yang dimana pada tanggal 28 Februari 2023, seorang komika berdarah asal Betawi, yaitu Bintang Emon, menyentil serta menyindir anak dari salah satu pejabat sekaligus koruptor. Anak pejabat tersebut bernama Mario Dendi Satrio, yang melakukan penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Melalui akun Reels Instagram komika ini atau Bintang Emon, ia beropini bahwa menurutnya tindakan dilakukan oleh anak pejabat tersebut, yaitu Mario Dendi, adalah tindakan yang sangat buruk dan sangat tidak terpuji. Lalu sindiran atau opini dari komika Bintang Emon ini
sudah pasti akan menyudutkan pihak atau pelaku penganiayaan. Namun, sindiran tersebut banyak mendapat dukungan masyarakat hingga viral, dan tak kalah dari kalangan selebriti pun turut panas dan memberikan opini mereka terkait kejadian tersebut. Dan dari fenomena kasus tersebut, di sini dapat dilihat bahwa komika bintang Emon ini menerapkan teori spiral of silence. Selanjutnya Selanjutnya, yang nomor 2 diminta untuk menyampaikan 3 teori komunikasi dalam kajian media dan halayak. Pada bagian ini terbagi atas 3 teori, yaitu teori agenda setting, lalu teori uses dan gratification, dan yang ketiga teori ketergantungan kepada media. Yang pertama, A. Teori agenda setting, yaitu media memiliki kemampuan untuk mentransfer isu dalam upaya mempengaruhi agenda publik. Teori ini juga memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, visibilitas atau jumlah serta tingkat menonjolnya berita. Yang kedua, audience salience, atau relevansi isi berita dengan kebutuhan banyak. Dan yang ketiga adalah valensi, atau menyenangkan atau tidaknya suatu pemberitaan tentang suatu peristiwa. Contohnya seperti pemberitaan yang ditonton masyarakat di televisi. Lalu yang B, teori uses and gratification. Ellen Rubin menyebutkan motivasi menggunakan media massa ialah yang pertama untuk melewatkan waktu, yang kedua untuk menemani, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat pelarian, kenikmatan, interaksi sosial, relaksasi, perolehan informasi, dan untuk mempelajari muatan. Contohnya, seseorang yang menonton acara lawakan atau komedi di televisi karena sedang membutuhkan hiburan. Lalu yang C, teori ketergantungan pada media, yaitu suatu hubungan di mana kapasitas pada individu untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sumber-sumber informasi dari sistem media. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi kapasitas media dalam mengumpulkan, menciptakan, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Contohnya, bila seseorang menyukai seorang public figure atau aktris dan aktor, maka ia akan menonton semua acara media yang dibintangi oleh aktris maupun aktor tersebut. Selanjutnya yang D, teori komunikasi dalam tradisi kritis. Teori komunikasi dalam tradisi kritis ini yaitu diantaranya teori atribusi dalam krisis, teori apologia dalam krisis, teori komunikasi kritis situasional, serta teori konstruksi sosial dalam kritis. Lalu teori atribusi dalam krisis yaitu komunikasi yang tidak efektif terjadi karena kesalahan interpretasi, karena atribusi merupakan hasil dari interpretasi terhadap motif maupun perilaku tertentu. Contohnya, saat teman di sekolah mendapatkan nilai yang lebih bagus dari kita merasa itu hanya kebetulan, sehingga mengabaikan fakta bahwa teman dengan nilai yang bagus tersebut memang mendapatkan nilai yang bagus karena belajar. Lalu yang kedua, teori apologia dalam krisis berangkat dari genre retorika dan merujuk pada upaya pertahanan diri atas serangan atau tuduhan karena telah bertindak salah. Terdapat 4 strategi apologia, ialah menyangkal, dalam hal ini menyangkal tuduhan bahwa yang dituduhkan adalah salah, strategi konsiliasi atau bekerja sama dengan pihak lain, lalu strategi mendefinisikan kembali tuduhan yang tidak berkompeten menjadi berkompeten, lalu strategi bolstering, fokus pada hal positif dari hubungan masa lalu. Yang ketiga, teori komunikasi kritis situasional. Ini menurut Timothy W. Combs and Holday S.J. menjamin keselamatan dan keamanan publik serta stakeholder ialah prioritas utama dalam menghadapi situasi krisis.
Selanjutnya, dapat membangun atribusi positif dari publik terhadap situasi organisasinya. Contohnya, jumpa pers yang dilakukan Bapak Ketua PSSI Erick Thohir terkait PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Lalu yang keempat, teori konstruksi sosial dalam kritis ialah krisis sebagai suatu realitas sosial, dipandang sebagai bagian normal dari daur ulang kehidupan organisasi serta memandang bahwa individu terlibat secara aktif dalam dialog. Contohnya, rapat anggota DPRD membahas evaluasi kinerja pada akhir tahun. Lalu selanjutnya diminta untuk menjelaskan asumsi dari teori ekologi media Marshall M. C. Luhan terkait teknologi dan masyarakat, serta pandangannya mengenai medium is the message. Langsung saja, teori ekologi media ini berfokus pada prinsip bahwa masyarakat tidak dapat dihindarkan dari pengaruh serta dampak teknologi, dan teknologi akan tetap menjadi fokus untuk sebagian besar masyarakat. Serta pandangan Marshall M. C. Luhan terkait the medium is the message, yaitu media bukan hanya mempengaruhi masyarakat oleh konten yang disampaikan melalui media, tetapi karakteristik media itu sendiri. Asumsinya ialah media mencakup seluruh tindakan di dalam masyarakat. Media dapat mengubah persepsi kita dan mampu mengorganisasikan pengalaman kita, serta media mampu menyatukan masyarakat di seluruh dunia. Iya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.